luruskan, stunting bukan suatu penyakit. Oke. Nah, namun stunting itu suatu kondisi yang ditandai akibat kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka yang panjang. Akibat kekurangan gizi ini mengalami gagal tumbuh kembang atau terlambat untuk tumbuh kembang pada si anak. Oke. Nah, kalau udah misalkan ternyata sudah terlanjur stunting gitu anaknya, masih bisa dibebaskan dari stunting atau enggak? No, stunting itu bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Berarti long lasting sampai seumur hidup? Yes, stunting itu gangguan. Maka stunting itu kalau sudah terjadi tidak bisa disembuhkan. Halo, balik lagi dengan saya Fizli Ciputri dalam program Sosok. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan sosok yang sangat profesional dalam bidang kesehatan. Kali ini kita sambut Dr. Kestri. Hai dok. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Thank you ya dok, waktunya udah mau ngobrol sama kita. Dengan senang hati. Nah, ternyata Dr. Kestri ini adalah salah satu profesional dalam bidang medis yang sangat concern dengan bidang stunting. Boleh tahu dok, sebenarnya apa sih penyakit stunting itu? Kita luruskan, stunting bukan suatu penyakit. Oke. Nah, namun stunting itu suatu kondisi yang ditandai akibat kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka yang panjang. Akibat kekurangan gizi ini mengalami gagal tumbuh kembang atau terlambat untuk tumbuh kembang pada si anak. Jadi stunting itu adalah kondisi kekurangan gizi yang diakibatkan oleh malnutrisi dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan pada anak. Nah, kalau aku boleh tahu ya dok, biasanya look orang atau misalkan anak yang terkena stunting itu ada nggak ciri-cirinya? Ya, anak stunting itu biasanya yang pertama lebih kecil atau lebih pendek dari anak-anak seusianya. Karena kan pengertian dasarnya mengalami keterlambatan, secara otomatis keterlambatan fisik kan, pertumbuhan tulangnya kan juga terhambat sehingga lebih kecil daripada anak-anak seusianya. Nah, kedua biasanya berat badannya juga lebih rendah daripada anak-anak seusianya. Tapi yang harus diingat, anak pendek sudah pasti stunting. Anak pendek, tapi orang yang pendek belum tentu stunting. Anak yang pendek sudah pasti stunting. Anak pendek kecil sudah pasti stunting. Kalau orang pendek belum tentu stunting. Mungkin orang itu karena dia sudah dewasa. Bukan. Jadi anak-anak stunting ini sudah pasti pendek. Oke. Nah, kita melihatnya dari mana menentukan dia stunting atau enggak sebenarnya. Kalau dia di dalam kandungan biasanya bisa kita lihat itu dari USG, pemeriksaan. Namun banyaknya stunting ini kan bukan di perkotaan. Secara otomatis pemeriksaan itu mendukung fasilitas kesehatan juga terbatas. Ya, biasanya juga ibu-ibu yang memeriksakan kandungannya di puskesmas. Apabila dia badannya kurus, ibunya pola makannya nggak benar, asupan nutrisinya nggak benar, biasa itu juga mempengaruhi. Nah, jadi kecurigaan stunting ketika lahir kita juga bisa lihat anak ini tinggi badannya nggak sesuai, berat badannya nggak sesuai. Nah, jadi anak stunting sudah pasti pendek dan kecil, tapi orang yang pendek belum tentu stunting. Contoh nih, saya pendek nih, kecil, tapi kita belum tentu stunting kan? Iya. Nah, tapi anak stunting sudah pasti pendek dan kecil, itu nggak bisa digubris, tidak bisa diganggu lagi dan tidak bisa dibantahkan lagi. Kalau dulu sempet kan kayak ada gambar atau rumor yang beredar adalah kalau anak stunting itu badannya kurus tapi perutnya besar. Itu bukan stunting ya? Jadi gangguan gizi itu ada kwashiorkor, ada marasmus. Nah, kalau stunting ini dia gangguan malnutrisi, tidak tergolong dalam yang perutnya buncit. Biasanya anak-anak stunting itu selain perawakannya lebih pendek, lebih kecil, beberapa kasus ya seperti yang di wilayah kerja kita juga ada rambutnya merah, mukanya wajahnya atau kelihatannya tampak lebih tua. Tapi kalau untuk perut buncit mungkin itu lebih ke kwashiorkor atau marasmus biasanya. Nah, kalau
bisa terjadinya stunting itu berarti dari awal gizi yang dinikmatin oleh ibunya. Ya. Tapi bisa nggak kalau misalkan sebenarnya pas gizi ke ibunya baik-baik aja masuk sampai lahir. Nah setelah lahir baru ada akhirnya jadi stunting karena mungkin setelah lahir makanannya kurang cocok. Apa gimana dok sebenarnya? Jadi kalau kita bicara faktor penyebab stunting ya, ini ya, saya jelaskan point by point. Jadi lebih enak ya. Yang pertama itu biasa faktor yang paling dominan adalah faktor gizi. Gizi ini gizi seperti apa ya? Gizi sebelum ibu hamil. Karena kan gizi kehamilan itu di ibu. Kemudian gizi ketika ibu mengandung atau hamil. Di sini ini yang sangat diperlukan. Kenapa? Karena pertumbuhan tulang anak itu membutuhkan gizi yang dimakan oleh ibu ataupun yang memang berada di dalam tubuh ibu. Kedua, pertumbuhan otak atau kognitif intelektualitas dari anak. Itu kan juga ada growth periode di mana dipengaruhi oleh asupan nutrisi atau gizi dari si ibu tersebut. Nah, yang ketiga adalah kondisi mental si ibu ketika hamil. Ini mempengaruhi apakah stres, berakhir dengan depresi, ini juga mempengaruhi. Selain faktor gizi, ada juga faktor pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini kita underline pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Di mana si calon ibu atau si anak remaja ini sedang mengalami pertumbuhan. Nah, lalu mereka menikah, pernikahan dini ini terjadi sehingga mempengaruhi juga si anak ini stunting. Apa yang dikhawatirkan? Si perempuan ini sedang mengalami tumbuh, ya, hormonnya situ masih aktif untuk berkembang, untuk tumbuh. Lalu pernikahan dini mereka hamil. Nah, hamil di bawah 18 tahun. Yang dikhawatirkan biasa itu terjadinya anemia. Kalau sudah terjadi anemia, biasanya rentan untuk terjadi stunting. Maka digalakkanlah oleh program pemerintah ketika anak remaja SMA diberi tablet penambah darah atau yang disingkat TTD. Oh, berarti sebenarnya kalau kita kayak lagi mens itu suka ngerasa pusing dan akhirnya minum obat penambah darah itu sah-sah aja? Sah aja. Dan boleh diminum setiap bulan? Tidak dianjurkan setiap bulan. Apabila ada gejala boleh, atau untuk lebih memastikan kita boleh cek laboratorium dengan pemeriksaan HB. Nah, lalu kalau sudah terjadi anemia, yang kita khawatirkan adalah rentankan kekebalan tubuhnya, lalu stunting. Maka digalakkan program pemerintah pemberian tablet tambah darah pada anak remaja putri. Terus yang kedua, digalakkan lagi pemberian lagi tablet tambah darah pada ibu hamil. Nah, yang ketiga, biasanya program pemerintah itu dilakukan pemeriksaan USG. Apabila tidak, boleh dilakukan pemeriksaan HB. Tujuannya apa dari ketiga ini? Satu kuncinya pencegahan anemia. Nah, yang dikhawatirkan. Lalu pada pernikahan dini, selain anemia yang dikhawatirkan apalagi? Bayi lahir rendah. BBRR, berat bayi lahir rendah. Jadi bayi yang lahir itu berat badannya tidak sesuai, itu yang dikhawatirkan. Yang lebih ditakutkan lagi apa? Kematian ibu. Maka pernikahan dini itu tidak dianjurkan. Nah, lalu selain gizi, pernikahan dini, apalagi? Yang ketiga biasa jarak kehamilan yang terlalu dekat. Yang ideal itu berapa tahun berarti? 2 tahun masih bisa, 1 tahun masih oke. Tapi banyak juga di daerah-daerah yang kita kunjungi tidak sampai 1 tahun, bahkan 11 bulan, 10 bulan sudah ada yang hamil lagi. Lalu yang keempat apa? Tingkat pengetahuan akan pola makan, pola sehat seperti apa. Karena banyak asumsi mengatakan makanan bergizi itu mahal. Iya, setuju. Sementara kalau pandai dikelola atau kita paham, pemahamannya baik, itu tidak semahal yang dibayangkan. Karena wilayah kerja, kebetulan saya bernaung di bawah yayasan ya, Yayasan Cahaya Peduli Semesta, bernaung untuk stunting, perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita di sini ada ahli gizi dan para pakar ya, dokter spesialis dan lain sebagainya. Bahwasannya
gizi itu tidak harus diberi makan makanan mahal, tapi yang dimaksud dengan gizi ini adalah makanan yang tinggi protein. Contohnya apa? Tahu tempe juga tinggi protein kok. Tapi kan tidak disarankan juga setiap hari tahu tempe, bisa bosan toh. Betul. Nah, kita bisa seperti ayam atau ceker ayam direbus, itu kan kaldunya juga tinggi protein, ya. Lalu yang terakhir adalah tingkat pengetahuan. Dari mana mereka bisa mendapat tingkat pengetahuan? Nah, kalau untuk kayak kita yang di kota atau yang mudah mengakses internet, kita bisa buka seperti platform media sosial dan lain sebagainya. Namun untuk daerah yang sulit dijangkau, bagaimana? Inilah peranan kita. Kitalah yang membantu bergandengan tangan bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada mereka. Karena stunting ini bukan hanya tugas kesehatan saja, tapi multi sektor, lintas sektor. Baik itu dari lintas agamanya bisa memberikan, lintas pendidikan, lintas kesehatan, dan bisa saling bergandengan tangan. Nah, kalau tadi kita bahas ada beberapa daerah yang ternyata banyak anak yang terkena stunting. Kalau dari informasi yang aku dapat, sebenarnya Dr. Kestri ini banyak memberikan edukasi dan juga memberikan peran kepada daerah Nias. Ya. Apakah memang Nias menjadi salah satu daerah yang banyak terkena stunting anak-anaknya? Ya, sejauh saya berjalan di yayasan, ya kurang lebih 5 tahun ya, di bawah Yayasan Cahaya Peliti Semesta, memang wilayah kerja bukan hanya Nias saja. Nah, ada beberapa wilayah kerja kita. Namun sampai hari ini, sampai jam ini, yang memiliki atensi khusus saya adalah Kepulauan Nias. Bukan berarti karena saya berasal dari Sumatera Utara, tapi atensi khusus itu yang tidak bisa kita buat-buat ya. Ya, kita lihat dengan mata kita pikirkan dengan pemikiran kita, kemudian kita tarik lagi ke naluri. Kita berjalan sesuai dengan naluri. Jadi saya berbagi cerita saya selama di Kepulauan Nias. Nah, sangat boleh dokter. Oke, gimana dok? Jadi Kepulauan Nias itu secara antropologinya, culture-nya masih kuat. Kita nggak bisa tinggalkan. Jadi ada Nias, Kepulauan Nias itu ada Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Nah, pada data yang didapatkan, yang paling tinggi itu adalah Nias Selatan dan Nias Utara. Itu berdasarkan data yang tertulis. Nah, sejauh yayasan berjalan di Kepulauan Nias kurang lebih 3 tahun, kita fokus ke Nias Barat. Walaupun 5 daerah tersebut kita datangi dan tidak kita tinggalkan. Nah, namun dari 5 kabupaten kota tersebut, yang selalu lama kita berada itu di Nias Barat. Karena kita juga memiliki atensi khusus ya di sana. Satu, kenapa alasannya? Infrastruktur di sana itu masih sulit untuk dijangkau, Nias Barat. Ya. Kedua adalah masyarakatnya, pengetahuannya juga masih minim. Ya. Namun di sini kita bekerja sama dengan lintas agama, yaitu BNKP. Selain dari BNKP, kita juga bekerja sama dengan adik-adik mahasiswa STT Sudirman. Adik-adik STT ini sangat membantu kita. Kenapa sangat membantu? Adik-adik ini diberikan TOT oleh yayasan. Nah, tentang terkait bagaimana memberikan intervensi edukasi yang bukan hanya sekilas saja stunting itu apa, bukan, tapi dilatih bagaimana kita memberikan edukasi, kita merangkul. Yang dirangkul apakah anak-anaknya saja? Tidak. Jadi yang kita kena culture yang sangat kuat di sini, kita merangkul juga kelompok-kelompok rentan. Seperti apa? Yang pertama, orang tua. Orang tua ini ada mertua, ada orang tua. Karena kan budayanya banyak itu masih ketika menikah, baru menikah tinggalnya di rumah mertua. Nah, lalu kita kan harus patuh, namanya kita anak. Tapi apakah yang kita ikuti itu sudah benar atau belum? Nah, di sini yang harus kita kaji. Jadi STT Sudirman ini juga adik-adik ini membantu kita dalam bentuk apa? Mereka memberikan edukasi kepada
daerah-daerah yang sulit kita jangkau. Jadi yang bukan jam kerjanya yayasan dibantu oleh adik-adik ini untuk memberi pencerahan. Oh, berarti kayak perpanjangan gitu ya? Iya, betul. Jadi menjadi perpanjangan dari yayasan kita. Nah, jadi adik-adik ini bukan hanya sekedar edukasi aja, tapi kita memberikan mengajarkan TOT tersebut bagaimana merangkul, bagaimana membangun kepercayaan atau trust building terhadap mereka kepada kita. Tujuannya apa? Agar mereka lebih terbuka. Kalau mereka sudah terbuka, kita sudah tahu apa ini yang menjadi akar masalah. Walaupun kita tahu akar masalah sebuah gangguan ini adalah kemiskinan salah satunya. Nah, kedua adalah pola pengetahuan. Nah, ketika kita sudah tahu, kita bisa merubah atau membuka pemikirannya. Nah, lalu adik-adik STT ini kita bekerja sama. Sejauh kita berjalan, masalah-masalah yang kita hadapi selain memang ada kemiskinan, yang kedua adalah tingkat pengetahuan yang masih sangat minim. Disinilah tugas kita memberikan pengetahuan yang how to know, bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka paham, not how to pass, bukan hanya sudah tahu ya sudah gitu. Nah, terus bagaimana indikator kita menilainya? Nah, kita akan menilai melalui pre-test dan post-test. Nah, kita memberikan dulu pertama, biasanya kalau saya ya, kebetulan saya memang terus terang tidak setiap saat turun. Namun ketika yayasan menjadi fokus ke Pulau Nias, dalam 1 bulan itu saya turun 1 minggu untuk di Kepulauan Nias, minimal 3 hari saya di Kepulauan Nias. Walau tidak semua yang saya jalani, namun perpanjangan tangan yayasan tetap menjalani semua kabupaten kota. Yang selalu saya kunjungi memang adalah Nias Barat. Nias Barat. Jadi seperti saya katakan tadi, memang memiliki atensi atau perhatian khusus saya ke mereka. Lalu sejauh saya berjalan, masalah-masalah yang dihadapi memang keterkaitan dari culture ya. Culture seperti apa? Jadi misalnya anaknya ini baru lahir, si ibunya baru melahirkan. Yang harusnya belum bisa bekerja karena baru melahirkan, tapi sudah bekerja. Nah, kebetulan pekerjaan di sana yang paling banyak adalah menderes karet. Nah, menderes karet tuh. Jadi mereka itu sudah bekerja, di mana kan ini dalam masa pemulihan. Karena kita ketahui biasanya kan itu 1 bulan atau 40 hari ya baru boleh. Nah, jadi anaknya itu kan dititipin di rumah, baik sama orang tua ataupun sama mertua. Nah, ketika anak rewel, mereka beranggapan ini adalah lapar. Nah, kalau dikasih susu ini tidak kenyang. Bahkan di sana banyak yang tidak diberikan susu, bayi ASI ataupun susu formula. Karena kan susu formula itu kita ketahui harganya mahal, ya. Susu ASI mereka juga sedang bekerja. Padahal kalau mau berusaha kita bisa, tapi pola pikir bahwasannya ASI itu nggak penting bagi anak. Tingkat bodohnya anak itu terbentuk ketika mereka sekolah. Pemahaman inilah yang harus diluruskan, bahwasannya perkembangan otak anak itu terjadi ketika anak di dalam kandungan. Maka si ibu disarankan untuk makan makanan yang bergizi dan kaya akan nutrisi. Nah, kemudian didukung oleh pemberian ASI, air susu ibu. Nah, solusi terakhir adalah apabila air susu ibu tidak dapat diberikan dengan alasan tertentu, mungkin bisa disarankan dengan pemberian susu formula. Nah, namun pada kenyataannya yang lebih sering diberikan adalah air putih bercampur dengan gula. Oh, di sana gitu, Mbak? Ya, atau air putih saja diberikan. Nah, kita ketahui juga kan secara teoritis pemberian empasi itu 6 bulan. Bahkan sebelum 6 bulan, ketika 2 bulan, 3 bulan, anak itu sudah dikasih pisang. Nah, kita dapati juga selain pisang apalagi? Kadang Indomie atau mie rebus ya, mie rebus, mie instan itu mereka rebus, habis itu mereka kasih bumbu, mereka blend seperti bubur, mereka berikan ke bayinya. Ini kan salah satu yang tidak benar. Nah, inilah yang kita luruskan. Disinilah tugas kita berdiri di atas yayasan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, bekerja sama dengan lintas agama seperti BNKP yang saat ini kita juga bekerja sama ya, merangkul, mengayomi, meluruskan dan memberi pemahaman yang benar.
Oh, berarti kalau aku boleh bisa tarik kesimpulan itu, oke, dari ibu hamil sudah harus diperhatikan nutrisinya. Ya, benar. Nutrisi untuk ibu hamil, nutrisi seperti apa? Asam folat yang paling utama. Asam Nah, folat. karena kita ketahui yang paling penting adalah perkembangan kognitif dari si bayi. Nah, selain perkembangan kognitif adalah pertumbuhan fisik dari si anak. Kenapa? Kedua ini sangat mempengaruhi produktivitas masa depan dari si anak. Nah, tujuannya apa ya? Produktivitas dari si anak tersebut untuk mencegah stunting dari makanannya. Nah, ketika mereka lahir dalam keadaan yang sehat, bebas dari stunting, bukan hanya kita berhenti di situ aja dalam kita mengasuh anak. Namun yang paling penting adalah asanya, asinya, dan asuh. Asa itu kita memberikan harapan mereka ke depan. Kita tidak menjanjikan mereka akan jadi seperti apa, tapi kita memberi harapan untuk mereka akan jadi seperti yang mereka inginkan. Yang kedua adalah asinya. ASI itu apa? Bukan hanya air susu ibu, tapi makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi dan bernutrisi dengan baik. Yang ketiga adalah asuh. Asuh itu apa? Pola asuh. Pola asuh seperti apa? Cukup kasih sayang, cukup cinta kasih, dan cukup perhatian. Jadi asa, asi, asuh inilah yang harus kita terapkan. Bukan hanya pada anak yang bebas stunting saja, namun anak-anak yang lahir adalah anugerah, adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Semua anak yang lahir harus dipenuhi dengan asa, asi, dan asuh dari kita. Oke. Nah, kalau udah misalkan ternyata sudah terlanjur stunting gitu anaknya, masih bisa dibebaskan dari stunting atau enggak? No, stunting itu bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Berarti long lasting sampai seumur hidup? Yes, stunting itu gangguan. Maka stunting itu kalau sudah terjadi tidak bisa disembuhkan. Nah, maka upaya untuk menurunkan angka stunting adalah dengan cara mencegah stunting dengan cara intervensi edukasi, memberikan pengetahuan. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu diimplementasikan, dilakukan untuk mencegah stunting. Karena stunting ini bukan seperti kita sakit kepala, makan obat penghilang sakit langsung berhenti. Tidak. Tapi stunting ini dan efek stunting ini tidak bisa kita lihat secara spontan atau cepat. Kita lihat ketika lahir. Setelah lahir kita lihat lagi 2 tahun. Nah, lalu kita lihat ketika masa sekolah. Apa yang dilihat? Yang pertama, ketika lahir berat badan dan tinggi badan, lingkar kepala. Lingkar kepalanya gimana tuh? Lingkar kepalanya itu kan ketika kita lahir kita ukur panjang badan, sesuai nggak dengan bayi baru lahir. Berat badan, biasa kan minimal 2,7. Nah, lalu kita timbang. Setelah itu lingkar kepalanya. Lingkar kepalanya itu sesuai nggak dengan ukuran bayi baru lahir. Nah, setelah kita lihat, kalau tidak sesuai, untuk kita menegakkan stunting, kita lihat lagi nih. Setelah nanti bayi itu mulai memiliki refleks spontannya kan memang ada. Kita nilai lagi spontanitasnya. Apakah ketika dia menggenggam tangan kita, refleks monronya kita lihat lagi lambat atau tidak. Karena tadi balik ke pengertian dasar, stunting ini melambat, mengakibatkan perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Tulang, gigi, dan kognitif. Ini yang tadi saya bilang. Jadi efek stunting itu sebenarnya adalah selain menghambat atau keterlambatan pertumbuhan fisik, juga keterlambatan fungsi kognitif yang mempengaruhi intelektualitas. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi produktivitas masa depannya ketika mereka dewasa. Jadi stunting ini bukan suatu penyakit, tapi stunting ini gangguan, dan apabila terkena tidak bisa diobatin ataupun diapa-apain. Namun kita masih bisa sebelum usianya 2 tahun atau 5 tahun ya, mengejar dari pertumbuhan alamiah si anak. Contohnya, kita tahu stunting ini kan tinggi badan anak itu lebih kecil atau lebih pendek dari anak seusianya. Kita bisa memberikan mereka makan makanan yang tinggi protein, kalsium, dan makan makanan yang tinggi nutrisi, ya, cukup gizi untuk mengejar pertumbuhan alamiah tubuh si anak tersebut. Nah, mungkin kelihatan kasat matanya mereka normal, namun sesungguhnya mereka itu lebih kecil, kalau diukur ya lebih pendek. Nah, namun
namun kita kejar dari pertumbuhan alamiah walaupun tidak bisa kembali 100%, namun setidaknya bisa dikejar melalui pertumbuhan alamiah si anak tersebut. Kemudian yang kedua, untuk kita tahu stunting ini sangat berpengaruh pada fungsi intelektualitas atau otak ya. Bisa kita kejar. Mungkin kalau kita bilang kita bisa kembalikan itu tidak mungkin. Namun dikejar juga dari pendidikan. Perkembangan alamiah dari si anak tersebut untuk mendekati ke normal atau menyerupai, menyamakan itu sulit. Namun setidaknya untuk mengejar ketertinggalan masih bisa kita harapkan. Itu dengan balik lagi ke asa, asi, dan asu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana anak ini mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pola asuh yang benar. Tapi kalau untuk treatmentnya sendiri ya nggak ada yang signifikan, ya udah kayak ya udah aja kayak hidup biasa. Tapi kalau pantangannya, kalau untuk yang stunting ini kan tadi kan sebenarnya dia sudah ada harus banyak protein, harus banyak nutrisi. Tapi kan pasti itu kan yang lebihnya nih. Nah kalau pantangannya sebenarnya untuk tidak membuat itu menjadi makin worse gitu gimana ya? Maksudnya ya, tidak jadi memperberat. Itu apa dok? Karena kita ketahui stunting bukan suatu penyakit, jadi tidak ada pantangan. Ya. Paling kita edukasi, yang paling penting adalah makan makanan bergizi, cukup nutrisi, dan hindari makan makanan yang banyak mengandung penyedap atau makan makanan instan. Kenapa kita katakan makan makanan instan atau makan makanan yang penyedap ya? Karena itu juga mempengaruhi kognitif ataupun perkembangan otak, apalagi ketika anak dalam masa pertumbuhan. Nah kemarin kan sempat digunakan sama salah satu capres itu isu stunting dan kasih susu ya. Apakah memang sebenarnya susu itu benar-benar sangat berpengaruh dalam pencegahan stunting? Ya, jadi kalau kita bicara susu itu adalah salah satu makanan minuman yang tinggi akan nutrisi dan kaya akan gizi. Nah, karena kita ketahui stunting ini berurusan dengan gizi. Yes. Jadi dengan pemberian susu itu dapat menolong bagi penderita stunting untuk mengejar pertumbuhan atau perkembangan alamiah dari fungsi kognitif tersebut. Nah, kan sekarang memang banyak susu ya dok, tapi kan kita tahu sendiri Indonesia itu membuat kemasan susu kemasan itu malah kebanyakan pemanis buatan, terus kandungan gula atau pengawetnya. Susu yang alami, tadi kan dokter sering bilang perkembangan alamiah, berarti kan sebenarnya ada susu yang direkomendasikan atau mungkin susu yang memang tepat untuk baik ibu pada saat hamil dan juga anak yang sudah stunting. Itu susu yang seperti apa dok? Ini jadi edukasi juga nih, karena kan sekarang banyak akhirnya ya udah yang penting susu, padahal kan sebenarnya nggak bisa semua susu gitu. Ya. Dan tadi dokter sempat singgung kalau kayak air sama gula aja itu nggak baik, apalagi kalau susu yang ternyata banyak kandungan gulanya gitu. Jadi kalau kita bicara susu ya, sebenarnya kalau pada anak-anak itu ya yang baru lahir, kita kan sarankan ASI, air susu ibu. Nah, namun kalau susu formula, memang kalau tinggi glukos yang kita takutkan adalah hyperaktif. Anaknya terlalu aktif. Jadi kita bisa lihat susu yang seperti apa. Yang pasti susu yang tinggi kalsium. Karena fungsi kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kita ketahui anak-anak stunting ini pertumbuhan tulang dan giginya terlambat, bukan terhambat. Jadi kadang banyak pemahaman terhambat. Antara terhambat dan terlambat itu adalah dua pengertian yang berbeda. Terlambat tumbuh tapi masanya lebih lama. Kalau terhambat sama sekali tidak tumbuh. Jadi dalam stunting ini adalah kata kuncinya terlambat, bukan terhambat. Nah, jadi pertumbuhan fisiknya, terutama tulangnya dan giginya itu kan terlambat. Nah, mungkin bisa kita berikan kalsium melalui susu tersebut untuk mengejar atau lebih mengepus dari si kalsium agar pertumbuhan gigi dan tulangnya lebih cepat. Namun secepat-cepatnya kita juga harus sabar karena kan sudah mengalami perlambatan, mungkin bisa diperbaiki dengan pemberian kalsium tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah makanan yang tinggi akan protein hewani gitu. Iya, seperti ikan. Udah gitu seperti tahu, tempe, telur. Nah, itu juga bisa. Jadi
sebenarnya kalau kita bicara makanan, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memberikan edukasi tentang makanan terhadap anak kita. Karena anak-anak sekarang kan terutama dengan sayur aja mereka udah kabur. Iya. Terus akhirnya mengganti dengan klorofil, cairan klorofil itu sebenarnya seimbang nggak sih? Kalau saya prinsipnya segala sesuatu yang alamiah ya seperti sayur tanpa diolah itu lebih baik daripada yang diolah. Contoh, kita makan brokoli yang sehat, yang kita sudah olah, kita masak, diolah dalam arti instan. Nah, bukan berarti diolah masak segar. Jadi kayak brokoli kita masak jadikan sup itu jauh lebih segar daripada kita beli brokoli yang sudah diolah seperti digoreng tepung. Bukan berarti itu nggak baik ya, tapi sebaiknya yang segar yang kita dapatkan vitaminnya. Nah, Dok, coba dong dikasih tips ke ibu-ibu nih, calon ibu terutama perempuan, karena kan sebenarnya pemegang penting pada lahirnya anak-anak yang stunting itu kan kayaknya peran besarnya di seorang ibu ya, Dok. Kalau aku tarik kesimpulan, ini apa sebenarnya, bahkan tadi disampaikan juga dari sebelum hamil pun berpengaruh gizinya. Tips dong, Dok, buat perempuan supaya nanti apa sih yang harus mereka hindari atau yang harus mereka lakukan supaya mencegah stunting dan atau timbulnya nanti anak-anak yang menjadi stunting. Ya, kalau saya bicara tentang tips, yang pasti saya pertama bicara dulu sebelum kehamilan. Ya, jadi kalau sebelum kehamilan lebih berpengaruh kepada pola hidup, gaya hidup, lifestyle ya. Yang pertama, hindari makan makanan instan dan beralihlah ke makan makanan yang bergizi dan kaya akan nutrisi. Kayaknya era sekarang agak susah ya, Dok. Makanya ini daging banget nih, makanya jadi aku tanya supaya dokter bisa menyampaikan dan menjadi awareness ke perempuan-perempuan. Yang kedua, yang pasti alkohol dihindari, karena kita tahu sekarang kehidupan ya dan pertemanan itu semua serba bebas ya. Udah gitu yang kedua, setelah alkohol, kawannya alkohol itu biasanya rokok. Nah, terus selain itu juga yang ketiga, hindari pernikahan dini. Berarti ideal, bukan ideal ya, mungkin yang udah batas amannya deh, Dok, yang memungkinkan. Kan memang tadi dokter bilang kalau di bawah 18 tahun. Apakah 18 juga udah oke untuk bisa melahirkan anak yang proper, anak yang terhindar dari stunting gitu? Ya, kalau kita bicara anak terhindar dari stunting itu kan tergantung ya dari si ibunya seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk usia menikah, menghindari pernikahan ini berdasarkan undang-undang aja, itu dikatakan yang sebelumnya 16 tahun sekarang telah diubah menjadi 19 tahun. Jadi dibolehkan menikah secara itu 19 tahun ya. Namun di proper lebih prepare lebih baik 20-21 tahun. Nah, namun pada kenyataannya di daerah-daerah tertentu itu masih ada yang 14 tahun. Iya. Nah, bahkan di tempat wilayah kerja saya usia 23 tahun aja anaknya sudah 5. Oh, di Nias itu banyak. Di Nias itu karena kalau jalan berdua sama laki-laki bisa dinikahin gitu. Jadi hindari pernikahan dini juga, itu tetap yang nomor 3 tadi. Tapi kalau sudah menikah dan memang kita ingin mengandung atau punya anak, yang pertama periksa dulu kesehatan kita ke dokter ya sebelum kita hamil. Lalu ketika kita sudah hamil, makan makanan yang bergizi, kaya akan nutrisi. Kemudian yang kedua, hindari stres. Nah, stres, cemas takutnya beralih menjadi depresi. Even sebelum hamil ya, Dok? Berpengaruh Ketika hamil. Oh, ketika hamil. Karena ketika kita hamil kan hormon-hormon baru ini mempengaruhi mood kita. Iya. Disinilah peran si bapak, bukan berarti bapak nggak punya peran. Nah, itu tadi yang mau tanya, setelah ini peran bapaknya ngapain nih, perempuan saja. Aja Dok. Jadi peran bapak di sini juga sangat diperlukan ketika si ibu ini mengandung, toh. Nah, apa peran bapak di sini? Memberikan kasih sayang yang cukup, memberikan perhatian yang cukup. Yang ketiga adalah meringankan beban. Meringankan beban itu seperti apa? Nah, ketika si ibu ini hamil, mengandung, kan si ibu ini butuh kasih sayang, butuh perhatian. Pulang kerja, apa tugas rumah tangga, kegiatan rumah sehari-hari, aktiviti dikerjakan bersama-sama.
walaupun terlihatnya kecil tapi itu juga bisa membuat berdampak kepada si ibu hamil tersebut. Kemudian ketika si ibu ini memeriksakan kehamilannya di dokter kandungan, sebaiknya si bapak ini ayo dong sama-sama monggo ikut kita. Tujuannya apa? Jadi bukan hanya si ibu saja yang mengetahui perkembangan janin tersebut, tapi si bapak juga mengetahui. Secara otomatis ini juga akan membangun hubungan emosional antara si ibu dan antara si bapak dengan si anak tersebut. Nah, walaupun tidak tampak tapi bisa dirasakan. Karena apa yang ibu rasakan pasti berpengaruh terhadap perkembangan janinnya. Nah, ketika ibu sebelum menikah, ketika hamil, dan yang terakhir adalah ketika si ibu melahirkan. Nah, ketika si ibu melahirkan, pastikan ketika pulih, benar-benar pulih, baru bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, lalu itu untuk si ibunya, dan si ibunya juga tetap disokong oleh makan makanan yang bergizi. Balik lagi ke situ. Untuk si anaknya, pastikan anak ini yang pertama mendapat ASI yang cukup, asupan ASI yang cukup, kemudian mendapatkan pola asuh yang benar. Nah, untuk kita bicara anak ini kan ada fase 0 sampai 6 bulan. Nah, lalu setelah 6 bulan ke atas kita memberikan makanan tambahan pengganti ASI. Jadi makanan tambahan ini juga yang diberikan makan makanan yang sehat, yang bergizi, jauh dari penyedap karena mengganggu perkembangan otak dan pertumbuhan fisiknya. Setelah itu 2 tahun, mulai lagi 2 sampai 5 tahun. Jadi kalau bicara anak ini sesuai dengan usianya. Maka dari saya katakan, saya tekankan lagi, ASI, asuh itu tidak boleh dihilangkan dalam mendidik anak. Oke. Dok, aku mau nanya lagi nih. Kita terutama dokter sebagai ahli medis lah, bagian medis, pasti sudah tahu sebenarnya dari asal sampai usulnya stunting ini. Tanggapan dokter sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu para profesional medis ini untuk mencegah stunting? Kalau kita bicara tentang pencegahan stunting ya, sebenarnya peran pemerintah juga sudah banyak berbuat. Mungkin di sini kita harus lebih aware, lebih bergandengan tangan, lebih dipetakan lagi mana yang sekarang kan sudah ada tuh 10 perhatian khusus untuk stunting ya. Di sini kan masing-masing peran telah menjalankan perannya masing-masing. Nah, namun lebih baik lagi mungkin ke depannya kita saling bergandengan tangan. Bagaimana kita membagi tugasnya. Misalnya ini pemerintah sekarang ini sudah banyak berbuat kan, seperti tambah darah yang saya sebutkan tadi, ada lagi pemberian beras dan lain sebagainya ya. Nah, jadi mungkin kita saling berkomunikasi, saling bekerja sama, bagaimana nih upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan dalam mencegah stunting. Karena kita tahu anak-anak itu adalah asetnya orang tua dan asetnya bangsa. Bagaimana kita memberikan edukasi, khususnya intervensi edukasi untuk orang tuanya, karena orang tua yang mengasuh anaknya, tentang pola hidup sehat, makan makanan sehat, dan pengetahuan terkait hal tersebut. Ini kan sebenarnya bukan informasi yang baru tentang stunting itu, Dok. Tapi ketika ngobrol sama dokter, ternyata banyak ilmu yang sebenarnya kelihatan sederhana tapi tidak ada awareness-nya. Nah, bagaimana Dok menurut dokter, anak muda nih, contoh nih, kita mau ayo kita berbuat juga, ternyata penting sekali peran anak muda untuk terlibat dalam pencegahan stunting ini, karena ya akan berpengaruh juga pada anak kita, anak sesama generasi kita. Coba Dok, apa yang bisa sebenarnya anak muda lakukan untuk bisa berkontribusi juga? Ya, kalau kita bicara anak muda ya, kayak tadi saya sebutkan, di wilayah kerja aja yang nyata di Kepulauan Nias, itu anak-anak mudanya itu usianya itu mungkin perkiraan 19 sampai 23 tahun ya. Karena anak sekolah teologi Soderman Nias kan masih muda-muda, masih ini ABG kan. Nah, mereka itu kita selalu mengajarkan lebih baik berbuat sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi misalnya mereka bisa datang kayak di pedalaman Kepulauan Nias, karena kan mereka berasal dari Nias dan kita juga fokus ke sana ya. Jadi daerah-daerah yang kita tidak paksa mereka untuk mengabdikan diri, tidak memaksa mereka untuk meloyalitaskan diri, tapi panggilan mereka untuk berbuat, ayo kita sama-sama berbuat.
Jadi mereka itu pergi kayak daerah-daerah yang sulit dijangkau di Kepulauan Nias. Apa yang mereka lakukan? Yang seperti saya berikan, memberikan edukasi, mungkin itu untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya mereka membacakan buku cerita. Jadi saya bagi pengalaman sedikit saja. Jadi ketika saya di Kepulauan Nias, saya ada anak-anak PAUD ya di Nias Barat tuh. Lalu setelah saya memberikan edukasi di BMKP, saya bacakan buku cerita sama mereka. Di situ ada hal yang membuat saya sedikit ya tergugah, bahwasanya bagaimana kalian mau mengenal Tuhan kalian kalau kalian sendiri tidak paham Tuhan itu ada di mana. Jadi itulah bahasa di dalam buku itu yang membuat saya benar nih, berarti anak-anak ini harus kita edukasi. Tapi edukasi ke anak-anak ini kan cara penyampainya berbeda dengan kita orang dewasa. Ya, kita harus membangun dulu kenyamanan mereka. Setelah mereka nyaman, baru kita bangun kepercayaan mereka terhadap kita. Nah, kalau mereka sudah bisa menerima kita, mereka percaya sama kita, kita lebih enak kan untuk storytelling kepada mereka. Jadi mungkin melalui buku-buku cerita kita berikan edukasi. Jadi itulah juga yang dilakukan oleh anak-anak muda di Nias untuk membangun kenyamanan terhadap anak-anaknya, terlepas dari edukasi yang diberikan oleh orang tua. Jadi bukan hanya orang tuanya saja. Jadi kita buat lebih nyaman. Kemudian lagi biar tidak bosan, jadi kita itu membuat lagu yang isinya tentang stunting yang kita konversi ke dalam bahasa Nias yang dibawakan dalam tarian Maena. Aduh, Maena seru banget lagi. Jadi kita biasanya tari Maena, lalu lagunya itu lagu bahasa Nias, namun bahasa itu adalah bahasa tentang stunting. Kayak misalnya dalam bahasa Nias, ayo kita cegah stunting, data uduni wa up over. Waduh, lancar sekali. Jadi lagu itu, judul itulah yang kita kembangkan dalam bahasa Nias. Tujuannya apa? Kalau sudah dilakukan, sudah dinyanyikan, mereka akan ingat. Ya, gaungnya lebih besar. Jadi kita buat tarian, selain tarian kita buat nyanyian juga dalam bahasa Nias. Oke. Wow, berarti sebenarnya tidak melulu soal kekakuan pendidikan tuh, ya seminar, tapi ternyata banyak sekali upaya yang dilakukan, bahkan bisa ketidak kelihatan itu membuat lagu itu kan di luar of the box banget kan idenya. Nah kayaknya sepertinya juga ada effort yang dilakukan oleh dokter dan juga yayasan dalam membuat buku ini, bukan? Iya, jadi kita ada buat buku. Kebetulan saya bersahabat dengan orang Nias, yang merupakan juga tokoh di Nias, ya. Orang Nias namanya Bapak Fotaris Manjaluku. Beliau juga PhD, ya, alumni Amsterdam. Jadi beliau banyak membantu saya di Kepulauan Nias. Nah, salah satunya adalah terciptanya buku ini. Lalu buku yang tertulis dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau mau dilihat di YouTube kita juga ada ya. Di YouTube kita Cahaya Peduli Swasta Indonesia sudah dikonversi dalam bahasa Nias. Wow. Nah, kemudian lagu-lagunya yang terkait juga, jadi lagu itu kita buat sesuai dengan isi dari buku ini. Wow. Yang sudah kita konversi juga dalam bahasa Nias, dibantu oleh sahabat saya Bapak Fota tersebut. Wow, jadi benar-benar kalau edukasi dari segala sisi ya, dari bukunya dibikin bahasa Nias, lagunya, bahkan di sana juga bekerja sama dengan gereja. BMKP. Wow, berarti memang kalau mau terlibat tuh harus benar-benar kecemplung seadanya ya dok ya? Karena kita bekerja kan how to know, bagaimana mereka paham, bagaimana mereka mengerti. Karena ini yang kita harapkan adalah perubahan perilaku. Untuk merubah itu kan dibutuhkan pemahaman. Nah, jadi harapan kita terjadi perubahan perilaku, perubahan pola pikir, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu diimplementasikan atau dilakukan sehingga terciptalah output perubahan perilaku tersebut. Nah, dengan segala upaya yang sudah dokter lakukan, presentasi akhirnya perubahan dari penerimaan orang Nias atau misalkan rakyat yang menerima edukasi dari dokter dan tim yayasan itu kira-kira sudah berapa persen? Sejauh ini ya, kalau kita berbicara persentase ya, kita memang banyak bekerja itu seperti saya katakan tadi, atensi khusus Nias Barat. Nias Barat itu kebetulan bukan berarti semua pendetanya
tidak kooperatif ya. Semua di sana menerima yayasan dengan baik. Namun karena mungkin komunikasi kita sering berkomunikasi dengan salah satu pendeta di sana, itu ada namanya Ibu Evi Jega, kemudian ada pendeta Dorcas Daily. Nah, kita sering ada satu lagi Ibu Miseria. Jadi kita tuh sering berkomunikasi karena mereka itu udah seperti saudara ya, dan mereka juga kader-kader yayasan kita. Banyak lagi pendeta-pendeta yang menjadi kader yayasan kita dan memang bersaudara, bersahabat dengan yayasan kita. Namun tidak mungkin saya sebutkan satu persatu kan. Jadi kebetulan Ibu Evi Jega ini karena sering berkomunikasi dengan kita dan sangat aktif bersurat kepada kita yayasan. Jadi untuk jemaat-jemaatnya beliau juga lebih aktif gitu. Jadi apalagi seperti pilot project yang kita buat juga, setelah kita memberikan edukasi, kita lakukan pilot project. Kita berpikir bagaimana mereka ini bisa dapat makan makanan yang tinggi protein namun low cost. Nah, jadi kita bikin pilot project di mana BNKP itu menyediakan lahan. Nah, kita membuat kolamnya dan menyediakan bibit lele. Nah, jadi lele yang panen itu kita prioritaskan untuk ibu yang hamil, untuk anak-anak, sisanya dijual. Untuk apa? Kebutuhan ekonomi, setidaknya walaupun sedikit bisa membantu. Setelah 3 bulan, mereka itu diharuskan memiliki kolam di depan rumahnya bagi ibu hamil dan anak-anaknya. Nah, kita memberikan lele. Nah, setelah itu kita stop karena kita tahu sekarang ini kan BNKP ataupun lintas-lintas lainnya itu lebih menganut ke diakonia yang lebih memberdayakan masyarakat untuk keperluan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi disinilah perannya masyarakat. Jadi setelah kita edukasi, kita ajari bagaimana cara beternak lele, lalu mereka mengkonsumsi, hasilnya bisa mereka jual untuk kebutuhan mereka. Nah, inilah yang kita bangun. Setelah itu mungkin kita, setelah mereka sudah berhasil di lele, kita lakukan lagi untuk ke sayur-sayuran. Jadi kita memberikan edukasi bukan hanya sekedar lewat, tapi mereka paham dulu. Setelah mereka paham, mereka lakukan. Bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk keluarga mereka, mungkin untuk turunan-turunan selanjutnya. Wah, ternyata ini terlihat kayak sederhana, tapi sebenarnya kompleks ya dok ya. Terakhir dok, coba berikan semangat kepada ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah terkena stunting. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan, apa yang terbaik dari versi medikal yang harusnya mereka lakukan. Silakan. Untuk ibu-ibu yang anaknya sudah terkena stunting, jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa terabaikan, karena kita tahu anak itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Artinya apa? Anak itu diberikan kepada kita karena Tuhan itu percaya kepada kita. Sesuai yang saya katakan tadi, tetap lakukan asa, asi, asu, terutama adalah asuh, kasih sayang yang cukup, cinta yang cukup, perhatian yang cukup untuk anak tersebut. Kenapa? Karena asuh, asa, asi, asu yang tinggi akan mempengaruhi perilaku anak, sikap anak dalam mengambil keputusan, bagaimana mereka itu disayangi, bagaimana mereka itu dicintai. Secara otomatis ketika mereka dewasa, produktivitas masa depan mereka juga mereka akan lebih menghargai bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengayomi, dan bagaimana mereka untuk membagi kasih. Selain itu juga kita ketahui anak itu adalah aset atau investasi orang tua dan bangsa. Tetap menjaga pola sehat, makan makanan bergizi, dan makan yang kaya akan nutrisi. Karena kita tahu kesehatan itu harganya sangat mahal, dan bahkan kesehatan itu sangat berharga. Statement closingnya sangat betul. Dr. Kestri, thank you so much buat waktunya, thank you buat ilmunya, karena ternyata stunting ini bukan isu yang biasa, tapi memang besar sekali dampaknya untuk kita, anak bangsa, dan generasi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap follow dan juga subscribe YouTube Media Nawacita Indonesia dan saksikan untuk program selanjutnya. Bye!